Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Surabaya dan Madura, tentu tidak asing dengan yang namanya Jembatan Suramadu. Ya, itu adalah jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jembatan Suramadu sudah digagas oleh Profesor Dr. R. Setiatmo sejak tahun 1960 di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, persiapan baru dilakukan pada tahun 1990 dengan dibentuknya tim Nusa Bakti dan tim ahli Jepang. Sayangnya, persiapan pembangunan kembali tertunda karena terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Alhasil, pembangunan baru terlaksana pada tanggal 20 Juli tahun 2003 atau saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Mulai saat itu, proyek Jembatan Suramadu yang memiliki panjang kurang lebih 5,4 km itu dikerjakan dengan memakan waktu kurang lebih 6 tahun. Bangunan yang melintas di Selat Madura ini diklaim jadi jembatan terpanjang di Indonesia dengan lebar 30 meter untuk saat ini. Jembatan Suramadu ini memiliki 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter, yang mana bangunannya terdiri dari 3 bagian, yakni jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Setelah dibuka, pengguna jalan yang melintas di Jembatan Suramadu dikenai tarif, termasuk motor sebesar Rp3.000. Lalu pada tahun 2016 pemerintah mengevaluasi keberadaan Suramadu dan keputusannya memangkas tarif tol 50%. Selang beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo melakukan penggratisan tarif kendaraan yang lewat di Jembatan Suramadu. Dengan penggratisannya ini, kendaraan roda 4 atau lebih yang lewat di Jembatan Suramadu atau di jembatan terpanjang di Indonesia ini tidak perlu membayar. Pada tahun 2015 yang lalu, atas masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga keluarga besar, Ikatan Keluarga Madura menyampaikan kepada saya untuk sepeda motor digratiskan. Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kemudian kita gratiskan. Kemudian di tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50%. Dan kami juga putuskan 2016 yang lalu menjadi separuh. Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi kepada Madura. Kita lihat ketimpangan, kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinan 4-6,7%. Di Madura, angka kemiskinan masih berada pada angka 16-23%. Oleh sebab itu, dengan sekali lagi usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, dari Bupati, pada hari ini saya memutuskan jalan tol Suramadu akan menjadi jembatan non-tol biasa. Sejak digratiskannya, kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu mencapai puluhan ribu per harinya. Lebih tepatnya sekitar 19.000 hingga 20.000 kendaraan roda 4 dan 40.000 roda 2 per hari. Lebih tepatnya sekitar 19.000 hingga 20.000 kendaraan roda 4 dan 40.000 roda 2 per hari yang melintas di Suramadu.